أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mencoba belajar untuk melihat di mana titik perbedaan lafaz atau lafziyah ataupun bacaan yang terdapat di dalam Quran versi Hafs dan Quran versi Warsh. Ayat yang akan kita lihat pada kesempatan kali ini, saudara, yakni Quran surat Al-Baqarah yang terdapat di dalam ayat 6 kalau di dalam Quran versi Hafs, dan ayat yang kelima kalau di dalam Quran versi Warsh. Lafaz yang akan kita lihat pada kesempatan ini dan kita baca ataupun kita pelajari adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini lafaz yang akan kita coba soroti hari ini, saudara. Kita lihat di mana letak perbedaan bacaan ataupun lafaz yang disampaikan, yang diajarkan oleh Imam Hafiz, dan kemudian nanti perbedaannya yang diajarkan oleh Imam Warsh. Ada beberapa lafaz di sini yang diberi garis bawah, saudara, dan inilah letak perbedaan lafaznya. Secara huruf, secara harfiah mungkin kita bisa melihat tentang perbedaannya antara Imam Hafiz dan Imam Warsh. Dan untuk pelafazannya juga sedikit ada perbedaan. Nanti kita dapat melihat di lafaz alaihim, ya, di sini juga ada alaihimu, kemudian a'anzartahum menjadi a'anzartahumu, la yu'minu menjadi la yu'minun. Baik, pertama kita lihat pada lafaz alaihim. Pada lafaz alaihim, di akhir lafaz alaihim ini ada lafaz him, ya, kalimat him, dan inilah yang menjadi perbedaan lafaz ataupun bacaan yang terjadi antara Imam Hafiz dan Imam Warsh. Di dalam lafaz alaihim yang dibaca oleh Imam Hafiz, itu di dalam Quran versi Warsh itu lafaznya berubah menjadi alaihimu, ya. Terdapat perbedaan pada huruf mim akhir. Kalau di dalam ilmu qiraat sab'ah, ini disebut dengan hukum mim jama'. Mim jama' itu adalah huruf mim yang terdapat di akhir kata yang biasanya terdapat atau terletak pada isim dhamir, ya, sebagai kata ganti orang ketiga jama'. Orang ketiga jama' itu ada kalanya dalam penyebutan orang kedua jama', yakni pada lafaz antum ataupun kum, ya, tum dan kum, antum lakum. Nah, itu biasanya kalau menunjukkan kepada orang kedua jamak. Sedangkan menunjukkan kepada orang ketiga jamak biasanya terdapat dalam bentuk lafaz antara him ataupun hum. Him, hum. Nah, itu menunjukkan isim dhamir yang menjelaskan tentang orang ketiga jamak. Nah, yang menjadi titik perbedaan di dalam hal ini adalah huruf mim akhir, mim jamaknya. Di dalam Quran versi Hafiz, huruf mim terakhir di sini itu dibaca dengan sukun. Sedangkan Imam Warsh pada lafaz mim alaihim, di huruf mim yang terakhir ini dibaca dengan silah mim jamak, dengan memberi harokat dhammah lalu ditambah atau disambungkan dengan huruf waw lafziyah, maka hukum bacaannya menjadi mad jaiz dalam hal ini menjadi mad jaiz munfasil.
ya, karena dia berhadapan langsung dengan huruf hamzah setelahnya. Jadi Imam Warsh itu membaca lafaz alaihim itu menjadi alaihimu, dipanjangkan di sini sampai kepada 6 harokat atau 3 alif, ya, karena ini hukumnya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Jadi kalau di dalam Hafs, Imam Hafs dia membaca alaihim, di sini alaihimu. Saat perbedaan ataupun hukum bacaan mim jama ini dibaca silah lalu ditambah waw lafziyah pada qiraat Imam Warsh ini terjadi bila mana huruf mim jama ini bertemu dengan hamzah qata'. Jadi setiap hukum atau huruf mim jama seperti ini, bila mana di depannya bertemu dengan hamzah qata' seperti ini dan ini juga, maka mim jama dibaca dengan silah, ya, silah mim jama, kemudian dipanjangkan sampai 6 harokat atau 3 alif. Itu yang berkaitan ini. Sedangkan bila mana dia bertemu mim jama ini dengan huruf selain dari hamzah qata', seperti ini saudara, ya, seperti ini hum mim jama tapi bertemu dengan huruf yang bukan hamzah qata' di sini, maka Imam Warsh tidak membaca dengan silah mim jama, tapi tetap dia membaca dengan sukun, ya, jadi hum. Sedikit perbedaan dengan bacaan Imam Ibnu Katsir dan Imam Qalun. Imam Ibnu Katsir hukum membaca mim jama, ya, bila mana bertemu dengan huruf hamzah qata' maupun huruf selain hamzah qata' seperti yang ini, hum la yu'minun, maka Imam Ibnu Katsir tetap membaca dengan silah mim jama, ya. Jadi bila mim jama bertemu dengan huruf hamzah qata' atau huruf lainnya, maka Imam Ibnu Katsir membaca dengan tetap silah mim jama seperti ini juga. Berarti kalau Imam Ibnu Katsir pada lafaz tunziruhum la yu'minun, dia membacanya tunziruhumu la yu'minun. Nah, hanya saja perbedaannya lagi dengan Ibnu Katsir, kalau Imam Warsh dia memanjangkan bacaan hingga 6 harokat atau 3 alif, sedangkan Imam Ibnu Katsir dia membaca hanya 2 harokat atau 1 alif. Karena di sini menurut Imam Ibnu Katsir silah mim jama ini hukumnya adalah mad tabi'i, sedangkan Imam Warsh membaca dengan mad jaiz munfasil. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan pertama ada di lafaz alaihimu, kalau di Imam Hafs alaihim. Kemudian yang kedua pada lafaz a'anza, pada lafaz a'anza bertemunya 2 huruf hamzah dalam satu kata, ya. Di dalam Quran versi Hafs, 2 hamzah yang bertemu dengan di dalam satu kata begini, dia tetap membaca dengan jahar, dengan dengan jahar kedua-dua huruf hamzah tersebut. Jadi dibaca a'anza. Sedangkan Imam Warsh, ya, apabila ada 2 huruf hamzah yang bertemu dalam satu kata, maka Imam Warsh membacanya tidak dengan membaca jahar pada kedua hamzah tersebut. Dia membaca dia membaca dengan dalam 2 bentuk bacaan. Pertama, dia mengikut gurunya Imam Nafi', yakni membaca dengan tashil baina-baina. Jadi boleh dibaca ahanza, ahanza. Jadi hamzah yang kedua itu dibacanya agak ringan, seperti ada lafaz ha, tapi ha ringan. Jadi ahanza begitu. Itu tasil baina-baina. Atau hamzah yang kedua menurut Imam Warsh ini diibdalkan dengan huruf alif saja. Jadi
Kalau diibdal dengan huruf alif, maka hukum bacaannya menjadi mad wajib muttasil. Maka bacaannya anza, dipanjangkan hingga 6 harokat atau 3 alif juga. Jadi boleh anza atau anza. Yang populer terhadap bacaan 2 alif yang bertemu dalam satu kata di Quran versi Warsh, yang populernya itu Imam Warsh lebih mengenalkan bacaan yang mengganti huruf hamzah kedua dengan huruf alif. Jadi ini fungsinya menjadi mad. Dalam hal ini jatuhnya hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian perbedaan berikutnya kembali ini ada lafaz hum. Ya, anzartahum, ada hukum mim jamak yang kedua. Kembali berhadapan dengan hamzah kotok. Maka ini bacaannya seperti bacaan yang pertama tadi, alaihimu. Maka Imam Warsh membaca anzartahumu, anzartahumu. Jadi mim dibaca silah, kemudian dilanjutkan ditambah dengan waw lafziyah. Sedangkan ini hum yang ada diberi garis bawah merah, sengaja ini kita tambahkan saudara. Kalau Imam Ibnu Katsir, seperti yang dijelaskan di awal tadi, ini juga dibaca silah mim jamak. Ya, silah mim jamak, walaupun dia berjumpa dengan huruf yang bukan hamzah kotok. Ini letak perbedaannya juga antara Imam Warsh dengan bacaan Ibnu Katsir. Sedangkan Imam Qalun dia boleh membaca dengan 2 bentuk bacaan. Boleh disukunkan mim jamak, boleh dibaca silah mim jamak. Kalau silah mim jamak, dia memanjangkan hanya 2 harokat atau 1 alif. Ya, tapi kalau seandainya sukun berarti tidak ada panjang, menjadi izhar syafawi. Kemudian yang terakhir pada lafaz la yuminun. La yuminun, sebagaimana pada video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang penghilangan huruf hamzah yang terdapat di atas huruf waw. Jadi kalau Imam Hafiz dia membaca dengan lafaz la yuminun, sedangkan Imam Warsh dia membaca dengan lafaz la yuminun dengan menghilangkan atau membuang lafaz hamzah sukun di atasnya, lalu diganti dengan waw sukun, maka hukumnya menjadi mad tabi'i. Maka kalau kita lihat bacaan perbedaan lafaz di antara kedua Quran Hafiz dan Quran Warsh ini, utuhnya begini saudara. Imam Hafiz membacanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sedangkan bacaan versi Warsh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu perbedaan antara bacaan Imam Hafiz dan Imam Warsh yang tertuang di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 pada Quran versi Hafiz dan ayat yang ke-5 pada Quran versi Warsh. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita bersama dalam mengembangkan dan mengenal perbedaan-perbedaan bacaan antara Quran Hafiz dan Quran Warsh. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.